Oke, baik. Saya Iqbal. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 2 tentang paralegal gugatan perceraian dalam agama Islam. Baik. Materi pertemuan 2 akan membahas dasar-dasar hukum Islam, kemudian dasar-dasar hukum perceraian Islam, dasar-dasar gugatan perceraian Islam. Sumber hukumnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46, nomor 49, dan nomor 22 tahunnya dan 2010, tahun 2015, dan tahun 2017. Baik, kemudian perkawinan dapat putus karena apa? Karena kematian, perceraian, dan juga atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi dalam proses pengadilan perceraian biasanya si hakim menganjurkan untuk bincang terlebih dahulu antara pasangan suami istri tersebut agar tidak terjadi perceraian. Ketika tidak berhasil, maka tidak mau hakim harus memutuskan perceraian terhadap pasangan tersebut. Alasan-alasan yang dapat timbul karena terjadinya karena penyebab perceraian ada salah satu pihak berbuat zina terhadap bukan mahramnya, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun, kemudian salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, kemudian salah satu pihak mendapat cacat badan dan penyakit, jadi KDRT seperti itu, kemudian antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak adanya kesinambungan antara dua istri hingga terjadi percacakan. Suami melanggar talak atau jadi walaupun kami hanya bercanda talak, mengatakan talak di hadapan teman-temannya, itu adalah sudah dinamakan namanya talak satu. Kemudian peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Jadi murtad itu tidak secara langsung menyebabkan pernikahan itu langsung cerai, namun ketika murtad itu menyebabkan salah satu pihaknya tidak nyaman sehingga terjadi cekcok, maka hal itu juga dapat memicu perceraian. Nah, kemudian talak adalah satu ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusan perkawinan. Kemudian perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang. Li'an adalah menyebabkan putusan perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Jadi itu namanya li'an. Li'an ini terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Jadi li'an itu adalah bisa dibilang suami menuduh istrinya berlakukan zina dan atau mengingkari anaknya. Jadi ketika anaknya dalam kandungan, ketika istri menolak, dan li'an pun terjadi putusan atau paksaan dari seorang hakim seperti itu. Kemudian gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun ini lebih berat, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti, penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi ketika suami dipenjara dengan hukuman berat yang lebih dari 5 tahun, itu juga bisa termasuk salah satu unsur perceraian. Jadi itu saja yang saya pahami terkait perceraian. Terima kasih.